mau pulang ke Indonesia, tapi saya nggak punya tabungan, terus nggak punya penghasilan, pengen kerja pun nggak diizinin sama suami. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jehas. Teman-teman, video Jehas hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman Gelin yang sudah menikah dengan orang Turki dan tinggal di Turki. Dan dari kisah yang akan Jehas ceritakan ini ke teman-teman, mungkin bisa jadi pelajaran atau bahkan bisa menjadi bahan pertimbangan kalau misalnya teman-teman yang hari ini sedang menonton video Jehas akan menikah dengan pria Turki. Teman-teman, cerita yang akan Jehas share di video kali ini sebenarnya itu kisah dari subscriber Jehas sendiri tentang pengalaman mereka setelah sudah menikah dengan pria Turki gitu ya. Sebenarnya Jehas juga udah pengen banget share pengalaman mereka ini yang kurang mengenakan gitu ya. Kenapa ini Jehas share pengalamannya tersebut melalui YouTube Jehas ini, karena Jehas tahu banyak sekali yang sengaja mencari pria Turki untuk menikah gitu ya, mencari calon-calon suami pria Turki gitu ya, dengan alasan katanya pria Turki romantis, terus pria Turki itu rata-rata kaya raya gitu ya, bahkan ada yang bilang kayak gitu. Terus banyak alasan lainnya yang membuat mereka sengaja gitu mencari cowok-cowok Turki dengan berharap bisa menikah dan hidup di Turki gitu ya. Langsung ke ceritanya. Jadi aku pakai inisial ya. Si Ria ini, dia singkat cerita sudah menikah dengan suaminya ini orang Turki dan tinggal di Turki saat ini. Dia tinggal bersama keluarga suaminya, yaitu dengan mertuanya gitu ya. Subscriber aku ini belum bisa bahasa Turki. Jadi kalau misalnya orang tuanya si suami ini, khususnya Bumer gitu ya, nyuruh apapun iya aja, karena mau ngejawab pun nggak bisa gitu, mau menolak pun nggak bisa gitu ya. Jadi kan mau nggak mau dijalani kayak gitu ya. Jadi ya setiap hari kayak gitu, dari mulai memasak, mencuci pakaian, bahkan pakaian mertuanya juga, dari sampai maaf ke CD-nya itu dia yang mencucikan gitu ya. Dia bilang ya di sini mencucinya itu pakai mesin cuci, tinggal dimasukin ke mesin cuci gitu ya. Tapi kan kita memegang gitu, dia bilang tuh. Tapi kan kita memegang gitu pakaiannya gitu ya. Terus setelah itu menjemur dia juga kayak gitu, menjemur pakaian dia juga. Terus udah gitu melayani si adik suaminya untuk makan juga kayak gitu. Jadi dia ngerasa kayak kurang dihargai di situ kayak gitu. Terus lebih lagi suaminya juga lebih mendengar apa kata si ibunya dibanding istrinya kayak gitu. Di situ dia lebih merasa tertekan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dia pengen pulang ke Indonesia, tapi dia nggak punya tabungan sama sekali teman-teman. Dan aku tanya suami mbak ini, maaf kalau boleh aku tahu ngasih uang nggak setiap bulan? Aku bilang gitu ya, aku tanya seperti itu. Terus dia bilang sebenarnya ngasih, cuman setiap dia mau ngasih uang ke aku mbak, dia ini selalu bilang ke ibunya kayak gitu. Jadi teman-teman perlu diketahui juga buat teman-teman yang sedang nonton video aku ini, sebenarnya cowok Turki itu sangat anak mamah banget. Bukannya dalam berarti manja gitu ya, bukan, tapi sangat mendengarkan apa kata ibunya banget gitu ya, sangat menuruti apa kata ibunya gitu. Tapi nggak semua seperti ini, cuma rata-rata memang seperti itu cowok Turki gitu ya. Jujur aku pun mengalaminya ya. Aku sudah 3 tahun menikah dengan suamiku, alhamdulillah. Dan awal menikah kita bisa dibilang ribut terus, karena ya kayak gitu, cowok Turki memang sangat lebih mendengarkan apa kata ibunya dibandingkan istrinya kayak gitu. Sudah menikah pun dia lebih ke pro gitu ya, lebih ke pro ibunya dibandingkan istrinya gitu ya, untuk sampai bisa mendapatkan hati suami gitu ya. Benar-benar suami lebih mendengarkan kita daripada ibunya gitu ya. Itu sangat-sangatlah tidak mudah, dan aku pun mengalaminya. Alhamdulillah perlahan bisa ke aku gitu ya.
Itu pengalaman aku pribadi. Lanjut ke Simbalia ini, setiap suaminya ini mau ngasih uang ke Simbalia, dia itu selalu bilang ke ibunya, salahnya tuh kayak gitu. Jadi kan ibunya itu kayak apa ya, kayak cemburu gitu. Anaknya tuh ngasih apapun misalnya ke Simbalia ini kayak nggak merestui gitu loh. Bahkan untuk mengasih uang hasil kerja kerasnya sendiri pun itu ibunya nggak mengizinkan gitu ya, walaupun misalnya kata Mbak Lia diizinkan untuk memberinya uang gitu ya, suaminya memberinya uang, itu udah ibaratnya kayak gaji gitu, udah kena potongan kata si Mbak Lia ini gitu. Mbak Lia bilang mau pulang ke Indonesia tapi saya nggak punya tabungan, terus nggak punya penghasilan, pengen kerja pun nggak diizinin sama suami, sekarang aku harus kayak gimana, sedih, hampir setiap hari aku nangis terus suami selalu mendengar apa kata ibunya, pengen ngontrak gitu ya, gaji suami belum mampu untuk pisah rumah, untuk mensewa rumah di Turki kayak gitu. Bilang berapapun suami kasih ke Mbak Lia ya ditabung gitu. Memang menabung itu nggak mudah di sini, lebih lagi kalau misalnya kita pengen masakan Indonesia gitu ya, memang banyak di Turki yang menjual sesama orang Indonesia gitu ya, tapi kan nggak murah di sini gitu. Jadi harus benar-benar bisa menahan nafsu untuk betul-betul bisa nabung gitu loh. Terus ada juga masalah lainnya kayak gitu ya, ada yang gelin juga, orang cewek Indonesia juga yang lagi hamil, terus ini suaminya temperamen ya, ada masalah apapun dikit-dikit mukul dikit. Terus ada juga gelin yang berhasil bisa ngontrak gitu ya, ini kayak udah sebuah prestasi kata dia gitu ya, udah bisa ngontrak, tapi katanya pada saat pas mau pindah gitu ya, ibu mertuanya teriak ke si cewek Indonesianya ini, ke orang Indonesianya ini, kalau kamu sudah merebut anak saya gitu ya. Dia bilang itu terdengar cukup aneh kayak gitu ya. Terus ada juga yang baru sampai Turki di bandara, terus nggak dijemput, tapi katanya sih semuanya udah dibiayain ya, semua udah dibiayain sama si calon suaminya ini, tapi pada saat di bandara nggak dijemput. Dan si mbaknya ini nggak bisa bahasa Turki, kurnya dia ada tiket PP gitu ya, kan kalau ke Turki itu kan harus ada tiket PP ya, tiket pulang pergi. Beruntungnya itu ada tiket PP dan ada dibiayai juga dikasih uang juga gitu selain biaya tiket gitu. Nah di situ dia bilang ya udah ya, dengan keterbatasan bahasa gitu ya, bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit mbak, dia bilang ya aku langsung aja cari hotel, nginap di hotel, terus buat liburan di sini, terus ya udah waktunya pulang dia pulang gitu. Teman-teman, kalau misalnya menikah dengan orang Turki, terus setelah itu tinggal di Turki, kalau sudah sampai Turki nggak bisa bahasa Turki misalnya ya, itu udah nggak jadi masalah lagi kalau misalnya sudah tiba di Turki. Yang terpenting adalah si cowok Turkinya ini benar-benar orang baik dan bertanggung jawab. Serius, kalau misalnya masalah bahasa udah bukan masalah lagi deh. Dan teman-teman di sini juga perlu diketahui bahwa orang-orang sini memang kalau bicara itu seperti teriak gitu ya, seperti teriak-teriak, nadanya tinggi, suaranya juga besar gitu ya. Aku juga waktu baru tiba di Turki dan tinggal di sini itu sering keseringan nangisnya gitu, karena aku kaget-kagetan terus gitu sama suami aku sendiri gitu, karena cara bicaranya itu keras kayak orang marah gitu, padahal karena aku ya sebagai orang Indonesia kaget aja gitu kayak dimarahin, dan karena nada bicaranya itu keras dan tinggi gitu. Kalau bicara orang sini itu seperti itu gitu. Teman-teman, kalau misalnya kalian calon suami kalian ini orang Turki, jadi kalau misalnya sebelum menikah nih, sekarang lagi deket sama dia gitu ya, ini demi kebaikan teman-teman sendiri, demi kebaikan, demi kesehatan mental, tanyakan ini ke calon suami teman-teman kalau misalnya akan menikah dengan dia gitu ya. Setelah menikah akan tinggal di mana? Ini penting banget gitu ya untuk ditanyakan, atau bahkan jadikan syarat gitu ya ke dia, bilang kalau misalnya kamu mau menikah dengan aku, kalau misalnya kamu benar-benar mau menikahi aku ingin setelah kita menikah, kalau misalnya kamu ingin kita tinggal di Turki gitu ya setelah menikah, aku pengen kita tinggal di rumah kontrakan ya, di rumah sewa ya gitu ya. Jelasin aja, bukannya karena aku nggak sayang sama keluarga kamu, yang lebih baik kita tinggal secara mandiri gitu setelah menikah kayak gitu.
itu pertanyaan yang sangat penting banget ditanyakan gitu ya. Pertanyaan yang kedua yang harus teman-teman tanyakan, ya balik lagi ke tadi, penghasilan atau gaji calon suami kalian itu berapa setiap bulan. Jadi sangat penting sekali gitu ya. Kalau misalnya tanya ini gak enak ditanyakan gitu ya, lebih gak enak mana nanti kalau misalnya kalian sudah menikah terus misal dari balik lagi ke kisahnya Mbak Lia gitu ya, kenapa penting ditanyakan tentang hal tersebut, gaji suami kayak gitu ya. Bukan soal untuk sewa rumah aja, tapi soal kita bisa setidaknya bisa pulang ke Indonesia misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali atau bahkan 3 tahun sekali bisa pulang ke Indonesia gitu. Pertanyaan ketiga yang menurut Jihas pribadi sangat penting juga gitu ya, si calon suami kalian ini, kalau misalnya teman-teman di sini yang sedang menonton video Jihas kalian juga seorang muslim, calon suami kalian ini menjalankan sholat atau tidak, kan tahu sholat atau enggak gitu, mengetahui cara sholat atau enggak kayak gitu. Nah dari kenyataannya banyak sekali memang orang sini yang tidak menjalankan sholat kayak gitu ya, bahkan tidak mengetahui bagaimana caranya sholat kayak gitu. Terus yang keempat, kenali betul-betul karakter dari calon suami Turki kalian ini, apakah dia gampang tersinggung terus atau pemarah, sedikit-sedikit masalah sedikit langsung marah, itu bisa dilihat nanti. Kalau misalnya sedang lagi hubungan LDR aja udah tersinggung terus sedikit-sedikit marah terus sedikit-sedikit bentak gitu ya, jadi kelihatan gitu nanti kalau misalnya sudah menikah gimana gitu. Jangan-jangan dia temperamen, jangan-jangan dia orangnya temperamen lagi kayak gitu. Sayangilah diri kalian gitu. Indonesia Turki sangat jauh. Terus yang kelima, kali juga keluarganya gitu. Biasanya kalau cowok Turki yang serius itu dia bakalan langsung kenalin keluarganya. Terus kalau misalnya kalian lagi video call nih misalnya, diajak ngobrol juga sama ibunya, sama bapaknya. Terus kalau misalnya ada saudara yang lain juga diajak ngobrol juga. Dari situ biasanya kelihatan gitu ya, dari ekspresinya, terima enggak kita sebagai orang asing gitu ya, terima enggak kira-kira kalau anaknya itu nikah dengan orang asing gitu ya, kita sebagai orang Indonesia kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, Jihas rasa video Jihas hari ini cukup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang sedang menjalani hubungan dengan pria Turki gitu ya, hubungan yang serius untuk menikah, lebih teman-teman harus pandai menilai dan banyak bertanya gitu ya, poin-poin yang penting untuk ditanyakan itu apa, dan jangan ragu untuk bertanya gitu ya untuk si calon suami kalian kayak gitu ya. Kenali betul karakter dia seperti apa dan keluarganya seperti apa gitu ya. Jihas hari ini pamit dulu. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel Jihas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.